Dalam episode Jagor kali ini, kami ingin membahas tentang perbedaan hantu di Amerika dan di Indonesia. Bersama narasumber kita yang berasal dari Balikpapan yang pernah tinggal di Amerika cukup lama. Di sini dia akan bercerita mengenai pengalaman mistis yang dia alami selama di Amerika maupun di Balikpapan. Dari melihat orang kerasukan secara langsung hingga melihat hantu yang cukup jelas di depan mata dia. Kira-kira sosok apakah yang telah dia lihat sebenarnya? And guys, welcome to Jagor. Selamat datang di Jagor, Jagongan Horor. Malam ini saya kedatangan tamu spesial, Andri. Jadi topik pembahasan horor kali ini kita mau membahas tentang hantu Amerika sama hantu di Indonesia. Si Andri kan cukup lama tinggal di Amerika. Nah, kira-kira hantu di Amerika itu seperti apa, Andri? Hantu di Amerika itu lebih mild gitu nggak sih dibandingin hantu di Indonesia? Kalau hantu di Indonesia bayangannya kayak misalnya kuntilanak matanya berdarah, habis ketabrak mobil, rambutnya panjang. Terus kalau misalnya hantu di sana ya kayak hantu transparan aja gitu jalan-jalan. Kayak Slenderman gitu. Iya. Oh iya, Slenderman. Slenderman aja kan sebenarnya keren ya. Jadi hantu kayak gue kalau misalnya ngeliat Slenderman di ujung, takut gak lu? enggak sih. Kalau gue takut biasa. Tapi kalau ngeliat Slenderman kayak biasa aja. Bentukannya kan nggak serem ya. Ya kayak film apa yang ada balak sama Bathsheba gitu. Conjuring. Kalau itu kan serem, tapi kayaknya karena film. Kalau misalnya asli kan dia nggak serem gitu. Vampire gitu? Nggak serem. Karena ada toilet jadi nggak serem nggak sih? Jadi kayak kesannya hot. Padahal kan serem ya kalau misalnya ada orang lewat tiba-tiba digigit. Takut nggak lu kalau ada vampire? Nggak juga sih makanya. Takut. Jadi menurut lu hantu di Amerika itu lebih mild daripada di Indonesia karena bentuknya ya? Bentuknya dari kejadian-kejadiannya. Kayak gue nggak pernah ngomong sama teman-teman gue yang dari Amerika tuh kayak iya gue ngerasain presence apa sih kayak ada sesuatu atau apa gitu. Kalau misalnya di Indo temen gue pasti sering kayak ih gue takut nih gini-gini. Baru nyampe kesini kayak sering diomongin waktu SD juga. Sering gak sih punya teman di SD yang kerasukan gitu? Sering banget kan? Kita ketakutin kayak gitu ya. Tapi, emang kesurupan apa gimana beneran nggak ngerti. Tapi ada gitu. Yang kesurupan temen lu yang lu ceritain tersebut itu beneran dia panggil dia kesurupan gitu? Nah nggak tahu makanya. Waktu itu pas SMP nih masalahnya gue tuh dulu sekolah di sekolah Katolik. Jadi emang rawan ya gimana ya, kamar mandi tuh gelap terus serem. Kalau misalkan kamar mandi tuh biasa kita kayak mau berdua terus karena emang sekolahnya agak serem. Ini kan bukan sekolah yang kayak gimana ya, kayak misalkan sekolah binus kan sekolah bagus ya. Oh iya, gue juga Katolik sih dulu sekolah. Iya serem kan, serem. Ada suster-suster. Iya gitu. Terus kalau ada suster nggak apa-apa. Tapi nggak tahu kenapa karena tempat tinggalnya biasa lebih gimana ya, lebih dibuat kayak biasa lantai itu dari batu-batu gitu. Terus di halaman ini biasa lantai dari batu, di kamar mandi itu juga lantai batu. Terus nanti misalkan kamar mandi itu masih pakai ember tapi lampunya cuma satu gitu, remang-remang. Jadi kebayang lah misalkan kayak ada bak gitu buat kamar mandi, terus toiletnya masih jongkok, lampu remang-remang. Gue juga masih toilet jongkok waktu itu. Iya, kan kita tahun 94 ya. Iya, toilet jongkok itu gitu. serem sih toilet jongkok. Terus toilet jongkok, gue takutnya kalau lampunya masih redup, iya, kuning-kuningan. Iya. Kalau misalnya kuning doang nggak apa-apa, ini redupnya hampir nggak nyala. Sering kadang-kadang lampunya mati nyala gitu. Iya, terus sekarang lampunya mati aja nggak dibenerin sama yang jaga sekolah gitu kan. Jadi kalau misalnya mau ke toilet tuh sebenarnya takut. Jadi selalu mintain teman. Nah dulu zaman SD pernah ada yang serupan. Tapi kalau kita sekolah Katolik pasti sama susternya kayak katanya didoain. Nah, terus ya udah nggak ada kerasukan lagi. Nah SMP tuh mulai lagi nih rawan-rawan. Jadi ada satu yang kesurupan, tiba-tiba banyak yang kesurupan. Kayak misalkan di minggu ini ada satu yang kesurupan. Terus habis itu nggak lama 2 hari 3 hari kemudian ada lagi yang kesurupan sampai susternya ya
kan emang banyak yang ngajar suster, jadi didoain lagi. Nah ini nggak tahu nih sebenarnya, tapi kalau misalkan teman-teman aku dulu kesurupan, itu beneran kesurupan atau pura-pura. Karena agak ya, kalau misalkan dari sisi gue yang bukan indigo, bukan yang kayak bisa ngeliat, apalagi ngerasain perasaan gitu, ngerasa kayak aneh aja tiba-tiba dalam seminggu bisa ada 3 orang gitu. Tapi emang kalau misalkan sekolah Katolik, nggak tahu kenapa lebih rawan gitu. Kayak kalau misalkan dari cerita pasti kayak temen gue bilang kalau misalkan telat pulang aja tuh mereka bisa melihat, bisa ngerasain ada orang menunjuk, gitulah, serem. Tapi ketika lo lihat teman-teman lo yang 1 orang yang kesurupan misalkan seminggu 3 kali itu, lo lihat mereka ngapain pas kesurupan? Kayak di film sama persis kayak kejang-kejang gitu, terus kayak teriak-teriak gitu. Iya, bingung. Ini udah lama sih, jadi agak lupa-lupanya, tapi teriak tuh udah pasti. Terus kadang ada yang ngomong bahasa-bahasa kayak nggak tahu bahasa Latin atau bahasa kayak roh-roh gitu. Jadi kayaknya ya nggak, kalau misalkan ngomong bahasa lain nih nggak mungkin lah, biasanya dipalsuin kan, agak nggak make sense aja buat mereka segitu jauh. Karena gue sempat mikir kayak, ini temen gue semalas itu kah sekolah sampai kayak pengen sampai pura-pura kesurupan biar dipulangin gitu. Paham. Iya. Tapi takut gak lu ketika lu lihat itu? Enggak, Pertama kali lihat kerasukan gimana? Maksudnya lihat kerasukannya takut, karena takut kerasukan juga gitu kayak. Makanya kalau misalnya orang bilang kayak apa sih, nggak boleh ngelamun lah, nggak boleh pikiran kosong. Iya. Nah mana gue biasa pikirannya kosong terus gitu kan. Jadi gue yang kayak harus selalu overthinking. Mendingan overthinking daripada kosong. Aja kan. Iya. Jadi ya gue berusaha biar nggak kerasukan. Kebetulan menurut gue serem tuh, ya tuh teman-teman gue bisa ngeliat. Terus dulu gue tinggalnya di Balikpapan nih. Kan nggak sedevelop Jakarta, jadi teman gue ada yang tinggal di kompleks Pertamina. Karena bokapnya kerja di Pertamina, biasa emang mereka dikasih rumah dinas beberapa orang yang kerja di situ. Nah Pertamina ini kan kilang minyak, jadi di daerah dekat situ tuh masih banyak hutan-hutan gitu. Jadi kompleksnya tuh beneran dikelilingin sama hutan. Orang-orang yang tinggal di kompleks Pertamina itu dengar banyak cerita setan. Ini teman gue pernah cerita waktu kita SD atau SMP. Dia pernah cerita, dia lagi di kamar diem aja, terus dia ngeliat ke atas kayak ada Spiderman gitu, tapi hitam orang. Kalau Spiderman keren ya. Ini kayak serem gitu, ada orang kayak gelantungan, gimana sih, bukan gelantungan, kayak nempel aja gitu di dinding, warna hitam. Panik dong dia keluar, terus balik sama nyokapnya udah nggak ada. Biasa kan gitu, penampakannya udah hilang. Itu pas SD atau SMP. Iya, dibilang di rumahnya dia. Tapi lu nggak lihat? Nggak lihat. Itu dia cerita. Serem loh itu. Serem lah, gue juga dengerinnya jadi parno gitu di rumah gue sendiri, yang gue yakin gak ada apa-apa. Jadinya kalau misalkan kayak ngeliat ke atas tuh jadi kebayang terus kayak ada orang, tapi ya sebenarnya nggak ada. Jadi kayak berasa. Itu kan. Iya, terus jadi kalau misalkan di rumah dulu, apalagi gue kecil penakut, mau ke lantai 2 buat ke kamar tuh mati lampu terus lari langsung karena gelap kan. Kayak parno aja gitu, di kiri kanan ada apa. Kalau misalnya di Amerika, gue mah kalau misalnya sendirian di rumah bodo amat, gue bahkan ya nyalain lampu. Kalau misalkan di kamar sendirian itu gue matiin aja. Kamar di luar juga semua lampunya mati, jalan-jalan aja gitu gelap, karena gue yakin banget kayak nggak ada apa-apa. Soalnya kan lu malu sendiri ya. Di Amerika ini. Oh di Amerika, oke. Iya, kalau di Amerika nggak serem setannya. Kalau misalkan di Indo beneran personal experience, banyak orang yang ngalamin. Kalau misalnya di Amerika pun kayaknya bukan kesempatan apa sih namanya? Jarang ya. Jarang banget orang bilang kerasukan lah, didatengin setan lah. Iya, nggak ada gitu, jarang banget. Kalau misalkan di Indo ya karena itu. Jadi apalagi dengar orang cerita, nggak tahu nih, makanya di Indonesia tuh lebih banyak beneran encountersnya atau orang lebih sering ngibul. Karena tiap kali cerita sama orang kok selalu aja ada cerita setannya gitu. Ngobrol sama siapa aja, kayak lo sendiri nih, pernah nggak ngalamin? Gue ngalamin lihat setan sih nggak pernah jujur. Tapi temen pasti ada temen yang ada cerita. Dia bilang kan, dia bilang gimana cerita itu? Kalau temen gue sih lebih ke apa ya, dia kayak ngelihat sesuatu tapi ya nggak jelas gitu apa. Tapi gue juga nggak tahu, gue juga nggak percaya sebenarnya. Karena gue sendiri kan nggak lihat pakai mata kepala gue sendiri, jadi gue kayak
oh ya udah aja gitu, gue nggak peduli. Cuman dulu pas kecil sering kali kan di kayak lu gitu kan diceritain gue sendiri takut nggak bisa tidur. Yang paling sering cerita nih ini, pasti sering ini di bawah kasur. Gue sampai tiap kali sebelum tidur gue masih inget banget SD. Gue liat kasur gue dulu, bawah kasur gue ya nggak ada apa-apa ya udah lah gue tidur. Gue untung Tapi gue senter-senterin, beneran. Oh di ke bawah gitu? Iya gue senter-senterin. Emang bentuk ranjangnya kayak gimana? Iya ranjang yang zaman dulu yang bawahnya bolong nggak ada apa-apanya itu loh. Tahu kan lo maksud gue? Kayaknya tahu. Dulu dari dulu gue bed frame-nya selalu nggak kosong bawahnya. Kayak bed frame di US kan kita masukin kotak sepatu atau apa itu gue kosong. Jadi gue gitu bed frame-nya. Itu kan gue pernah ditakut-takutin tuh pas gue inget waktu itu gue waktu pas nenek gue meninggal kan ada kayak tempat namanya kalau di sebelah itu Adi Jasa, rumah duka. Rumah duka ya. Dan dia bilang kalau kamu ke rumah duka itu jangan kayak gini, tau kan maksudku? Yang kepalanya nggak boleh kayak gini loh. Kenapa? Disuruh kayak gini loh. Katanya ntar bisa lihat hantu atau apa gitu. Oh pas turun pas ngeliat gitu? Iya pas ngeliat gitu di rumah duka katanya nggak boleh. Tapi gue lakuin juga nggak ada apa-apa. Iya emang. Tapi kan gue omongan orang. Soalnya pas kita kecil kan gampang. Kebetulan gampang ke brainstorm ya. Anak-anak kecil. Brainwash brainstorm. Gampang ke brainwash. Iya. Maksudnya kayak dibilangin gitu udah kayak percaya abis gitu ntar dipraktekin dilihat sedikit nggak ada apa-apa. Terus tuh dulu anak-anak kecil wah dajal emang suka ini tau gak sih yang jelangkung ada yang ada yang cara manggil jelangkung lah mereka mau ngikutin terus ya gue mah ya boleh kalian aja gue sih pulang ya sorry banget gue nggak interested dia bikin bonekanya gitu enggak mereka nggak senyata itu tapi kan ada cara yang manggil jelangkung tuh katanya sebut apa mereka ngikutin gitu kayak kepo beneran nggak sih gue sih di otak gue ya misalkan bener atau enggaknya gue nggak peduli masa gini apa untungnya kalau misalnya ternyata bener gitu didatengin males banget gue kita sendiri iya tapi ada juga ya cerita yang misalkan menurut gue di Indo tuh seremnya karena emang pengalaman spiritual orang tuh banyak banget nih waktu gue kecil ya bahkan gue nggak tahu ini bener atau enggak ada exhibition gitu ada akuarium kecil isinya jenglot dikasih lihat ke orang kayak oh ini ada isinya jenglot terus ada apa lagi gue nggak ingat tapi itu emang ceritanya yang hal-hal supernatural lah tapi yang gue ingat cuma si jenglot ini karena diomongin kayak ini apaan gue nggak ngerti waktu kecil banget katanya ini jenglot hidup makan darah atau apa gitu tapi nggak ngerti purpose dari jenglot ini. Nah terus gue dari sini ngerasa kayaknya di Indo tuh lebih serem karena orang lebih percaya sama hal-hal yang supernatural. Kalau di Amerika ya lebih yang kayak udah lebih percaya sama sains daripada yang spiritual. Jadi kayaknya kebanyakan kan stereotipnya gitu. Kalau misalnya percaya sama sains biasa nggak percaya sama spiritual karena bertolak belakang. Jadi kalau misalkan di sini tuh lebih seremnya karena lebih banyak orang yang percaya. Jadi dari sini tuh pengalamannya kayak bahkan nggak tahu sugesti lebih karena sugesti atau emang beneran lebih banyak di sini jadinya lebih serem karena lebih nyata gitu. Kayak jenglotnya itu bahkan gue nggak tahu beneran atau enggak tapi jadi gue tapi lu lihat sendiri jenglotnya pasti akuarium itu ada tapi kan bisa aja bohongan gitu kan sebenarnya kalau pikir boneka doang gitu ditaruh tapi ya gue sih waktu itu ya percaya aja gue nggak ngerti gitu kan lebih banyak juga pengalaman kayak orang diceritain ada yang dijampi lah waktu kecil ada anaknya yang suka sakit terus ternyata pas ke orang pintar gitu katanya anak kecilnya tuh sering banyak apa sih bukan banyak ada orang yang ngikutin di sampingnya atau di apanya jadi ceritanya ngambil energi anak ini jadi makanya sering sakit terus didoain jagain di belakangnya gitu ya iya tapi setelah doain apa segala anak kecilnya yang ngikutin ini udah pergi dia lebih sehat katanya gitu tapi makanya mereka makanya anak kecil itu sering sakit-sakitan katanya gitu banyak kan tapi loh pas di US pernah ke New Orleans ya kalau itu beda ya banyak banget food supernatural loh di situ lo pernah ke New Orleans kayak voodoo gitu serem banget nanti gue masuk ke store-nya literally gue bener-bener masuk ke store-nya ada kayak bau-bau dupa bau apa voodoo ini terus ada tulisannya ini buat ngefloat cewek atau apa buat apa jampi gitu ya dan itu legal di New Orleans dan dia selling beneran di store-nya loh beberapa store jadi New Orleans kayak lumayan ada
sejarah supernaturalnya sama Iya. ghostnya. Gue sempet ditawarin sama tour guide sana, lu mau nggak tour ini yang lihat hantu-hantu? Tapi gue waktu itu cuma lihat ada orang pas gue jalan di daerah-daerah distriknya situlah, kayak ada tempat dia lagi tour nih tentang ngobrolin tentang building ini, ada building ini dulu pernah ada kasus apa di building ini, gitu. Serem loh New Orleans itu, beneran. Gue pernah dengar, paling gue nggak pernah sih ke New Orleans, tapi gue sering dengar kalau misalnya di New Orleans, apalagi kalau misalnya film-film TV show atau movie-movie gitu yang berhubungan sama witch. Itu New Orleans. Iya, biasa di American New Horror Orleans. Story kan. Iya kayak gitu, itu pasti di New Orleans. New Orleans. Vampire Diaries juga banyak yang di New Orleans karena emang sejarah supernaturalnya kuat banget. Di situ. Emang identiknya sama itulah, kayak misalkan New York kan identiknya sama Wall Street, ini tuh identiknya sama Wall Street. Oh, Wall Street ya. Ya kalau misalkan New Orleans kan lebih kayak itu Voodoo. supernatural, iya voodoo gitu. Serem jadi sumpah gue. Tapi lo tanya nggak ke tour guide yang beneran atau enggak? Gue nggak tanya sih, cuman gue sempat tanya ke orang, ya itu beneran rumah itu dulu ada something wrong sama rumah itu. Iya. Nggak, misalkan nih kan ada tuh dijual voodoo-voodooan, lo spell gitu-gitu, pernah nggak ya ada yang nyobain kayak terus bener gitu? Nah itu gue nggak tanya. Oh nggak tanya. Gue kayak pokoknya sama itu, kayak kalau misalnya dipakai beneran, Nah, lu mau coba? boleh. Siapa tahu bisa santet nih siapa gitu. Justin Bieber santai. Oh. Tiba-tiba Justin Bieber nih sama gue. Ngayal aja dulu. Cuman yang di toko voodoo itu ada juga boneka-bonekanya juga, Tri. Kayak yang lu bilang jenglot tadi. Jadi kayaknya jenglot sama boneka voodoo itu hampir mirip. Konsepnya. Konsepnya mirip. Kan kayak jenglot atau boneka voodoo itu kan sama kayak mau ngituin orang kan. Iya. Kayak sama-sama apa sih kalau voodoo itu? Apa sih namanya? Curse. Iya. Curse itu apa ya bahasa Indonesianya? Ngutuk Iya, ya, ngutukan. Ngutuk, ya kayak mengutuk gitu. Di hex gitu. Di hex ya macam gitu. Kayaknya jenglot juga kayak gitu nggak sih? Katanya sih dikasih makan darah setetes setiap hari, harus darah manusia. Kalau misalkan nggak dilakuin, orang-orang yang di sekitar yang punya jenglot sama dianya bakal terkena musibah. Tapi kalau misalkan dilakuin tiap hari, itu lebih kayak pesugihan, kayak pelet gitu-gitu. Ya mirip lah kayak kayak konsepnya babi ngepet dan lain-lain ya berarti. Pesugihan kan, brain damage. Tapi kalau di US kok nggak ada yang bikin? Ya mungkin voodoo itu bisa kali ya. Mungkin deh. Mungkin bisa jadi ya. Kayak fortune telling gitu. Kayak fortune telling. Pakai aroma ya? gitu. So gue kalau misalkan di Amerika tuh lebih banyak konsep yang jual jiwa ke setan. Tau gak sih, pernah denger gak sih? Nah, itu biasa di film-film gitu mereka jadi misalkan mau jadi kaya bisa, tapi harus jual jiwanya ke setan. Jadi setelah beberapa tahun atau apa jiwanya diambil gitu katanya. Nggak ngerti juga, ini kan jiwanya tuh berarti kayak soulnya hilang gitu. Iya, tapi itu kan menurut film. Ya menurut film, nggak tahu beneran atau enggak nih. Ya tapi maksudnya kayak mitos-mitosnya kayak gitu. Tapi yang nggak tahu nih mitos modern karena film-film udah mulai banyak kayak gitu, atau emang ini dari dulu terus mereka buat jadi film. Ya. Tapi lu sendiri pernah kerasukan nggak sendiri? Enggak lah. Nggak pernah, cuman lihat doang ya. Iya, makanya kurang, agak percaya enggak gitu, karena pernah ngalamin orang pernah lihat tapi nggak pernah ngalamin. Tapi kalau misalkan di Amerika udah pasti nggak pernah ngalamin, nggak pernah lihat. Jadi nggak serem. Gue sih di Amerika gue pernah cerita di episode pertama sebelumnya. Jadi gue pernah ke sleep paralysis. Gue pernah sleep paralysis nggak? Gue juga pernah pas di Amerika tapi. Di Amerika gue juga. Iya. Sama. Kenapa ya? Di Indo gue malah nggak pernah. Iya, sama. Di Amerika gue sama dulu. Gue pernah sleep paralysis. Tapi ini makanya gue nggak inget itu mimpi atau beneran gue sleep paralysis. Tapi gue parnonya karena gue kayaknya itu mimpi ya, tapi gue tiduran nih, gue sleep paralysis, gak bisa gerak dan apa-apa, tapi gue gak bisa tutup mata. Tapi jadi pas matanya kebuka, kepaksa ada kayak cewek, mukanya serem banget, kayak palak berseda gitu, mirip-mirip lah. Tapi kan kalau mereka paling gak pakai itu kan, kalau balak tuh kan pakai apa sih? Kayak baju suster gitu ya, kan rambutnya ketutupan. Ini tuh rambutnya kelihatan gitu tapi kayak berantakan banget, terus jadi lebih serem, terus mukanya serem banget deh. Gue panik, terus habis itu gue bangun,
Tapi ini gue juga kalau inget, gue bangunnya tuh pun setelah kayak udah maksa, kayak kepaksa ngeliat muka dia, terus dia kayak teriak di depan muka gue. Dia teriak. Di pas gue sleep paralysis ini, yang gue nggak ingat bahkan ini mimpi atau enggak, dia teriak. Kayak Dia gue teriak ngomong apa? nggak jelas, kayak cuma teriak doang kayak gitu misalkan kayak teriak, terus gue dipaksa ngeliat, terus habis itu nggak lama gue kayak maksa mau bangun, akhirnya gue bisa bangun. Pas bangun ya nggak ada apa-apa, Hilang ya itu. hilang. Tapi ya makanya gue nggak tahu ini karena gue sleep paralysis dan pas mimpi buruk atau emang itu beneran encounter gue ngalamin lihat setan gitu. Tapi jujur menurut gue sih mungkin karena itu pas mimpi buruk dan sleep paralysis, karena gue selama itu tinggal di apartemen yang sama 3 tahunan kalau nggak salah. Nggak pernah ada apa-apa sih, gue malam ya kayak biasa, kayak gue nggak matiin lampu aja kayak biasa, nggak ada. Apartemen lu yang tua itu nggak sih? Bukan yang ini, bahkan yang baru yang Bukan di yang tua itu ya? Alston. Sebelum yang tua ini ya? Iya, yang itu Berarti makanya. yang tua itu lebih serem ini tuh. Nah kalau itu harusnya lebih serem, itu Tapi malah nggak gue ada nggak pernah apa-apa. Nggak, kalau misalnya yang di Alston itu justru lebih serem karena gue sleep paralysis itu. Tapi ya makanya gue nggak terlalu takut banget kayak gimana, karena biarpun gue punya pengalaman yang satu itu, apartemennya sebenarnya lumayan apartemen baru kan. Iya, jadi Terus apa yang lu lakuin dari after lu lihat si cewek yang rambut serem itu? wah itu gue Gue ikut merinding nih. sebenarnya ini gimana? Gue juga takut, gue kebayang gitu doang kalau misalnya ngeliat. Kadang-kadang kalau misalnya tidur tuh gue masih suka kayak fuck. Masih ke bawah ya? Lihat ya kadang gue takut ngeliat. Tapi gue ya emang nggak bisa minta tolong siapa-siapa. Itu kan kebetulan bonyok nggak ada. Itu kan gue tinggal sama cici gue sama ada roommate satu temen. Gue balik tidur lagi sih. Ya nggak tahu mau gimana lagi, tapi emang agak susah tidur, jadi keringat dingin gitu. Bangun dia udah pasti lah nggak. Jadi gue lama juga lumayan tidurnya. Tapi kebetulan gue tidurnya tuh emang biasa subuh. Jadi gue nggak tidur sampai udah pagi baru gue tidur. Udah sampai yang agak terang gitu. Terus si cewek itu cuma teriak doang, itu apa nyamperin lu? Jadi dia kayak gimana ya? Misalkan nih gue tidur di ranjang, dia ngerangkak jalan. Dia ngerangkak, serem banget. Iya, tapi gue nggak ngeliat dia rangkak. Misalkan dari ranjang, kalau misalnya ngeliat itu kan ngerangkak kan tiba-tiba muncul. Ini kayak udah di atas ranjang ngerangkak gitu ke arah gue. Terus habis itu dia teriak, gue bangun habis itu. Jadi teriaknya pas di depan lu pas. Iya di sini anjir. Gue panik. Wah. Aduh, serem banget sih. Takut sih. Like exactly di depan muka lu. Iya. Jadi bayangin kayak matanya. Doang, gitu. Iya, bayangin kayak wah, cewek rambutnya berantakan, kayak tirus gitu. pakai baju. Nggak kelihatan kayak orang gitu loh mukanya. Bajunya baju putih panjang gitu kayak daster, mirip tapi kayak kuntilanak gitu. Mirip kayak kuntilanak, tapi kuntilanak kan rambutnya bagus ya, kayaknya lurus rapi gitu. Itu yang kayak rambutnya gini gitu, jibrak beneran panjang kayak mukanya jelas banget. Mukanya tuh yang gue nggak ingat matanya merah atau enggak, tapi serem gitu yang kayak lo ngeliat, lo bahkan gak yakin ini orang gitu, bukan kayak orang. Jadi cewek bentukannya tapi bukan kayak orang. Gue juga lu teriak nggak? Lu pengen teriak nggak bisa tapi iya karena sleep paralysis itu kan. Badan lu nggak bisa gerak juga kan? Iya, diem aja gitu. Gue kayak mau nampar nggak bisa anjir. Bingung kan ya. Kayak gue udah, soalnya kebetulan setelah itu gue kepikiran lagi. Kadang-kadang kalau misalnya gelap, kayak gue mau ngapain nih, gue harus ada backup plan kalau misalkan ada setan. Obviously kalau misalnya mereka bisa pegang gue, berarti gue bisa pegang mereka. Ada gayung nggak deket gue, bisa gue ketok gitu. Terus kalau yang tadi lu bilang ke gue, sleep paralysis yang lu alamin itu, Dri, apakah lu nonton film horor sebelumnya atau apa gitu? Nah, gue tuh sebenarnya gak suka banget nonton film horor karena menurut gue gak ada benefit gitu gue nonton. Lu takut? Gue penakut. Jadi nonton cuma buat ditakut-takutin. Jadi menurut gue kayak gak ada thrill, gak ada adrenalin. Ada sih adrenalin, tapi menurut gue kayak wah ini jantungan banget yang kayak gak ada apa-apapun, gue teriak gitu. Jadi gue bahkan ya nonton apa, makanya gue juga bingung kenapa gue dapet bisa sleep paralysis itu ya? Iya, atau bisa mimpi itu, atau beneran dapetin counternya, berarti lebih make sense kenapa gue bisa. Dan jelas ya lagi orangnya. Jelas banget pengalamannya gitu. Kayak orang kan kadang-kadang kayak kalau misalnya mimpi kan samar-samar ya. Kalau itu beneran jelas, apa karena segitu shocknya gue sampai gue ingat gitu, memorable banget juga bisa. Di Amerika tuh juga lebih banyak orang yang spiritual. Di sini tuh lebih banyak orang yang masih percaya sama hal
bukan spiritual ya berarti. Ya mereka tuh lebih nggak percaya sama setan tuh kayak lebih banyak di Amerika. Kalau misalnya di sini lebih banyak hal-hal yang supernatural gitu. Dan orang mereka masih percaya. Iya. Makanya mereka takut mungkin. Iya, jadi mungkin menurut gue lebih ngundang juga nggak sih kata orang kalau misalkan kita didatengin setan, kalau misalnya kita takut doa aja. Kalau misalkan itu nanti pasti hilang. Tapi menurut gue juga ya karena kita percaya itu nggak sih setan-setan ini kayak supernatural, jampi-jampi, jadi ada ngundang di awal-awalnya kayak gue ngerasa sih gitu ya. Jadi gue punya pertanyaan terakhir nih buat lu. Kalau lu misalnya kerasukan, apa yang lu lakuin? Kan namanya kerasukan tapi nggak tahu dong mau ngapain. Kan lu pernah lihat nih temen lu kerasukan. Oh, kayaknya gue bakal ngapain pas dirasukin. Jadi bukan gue yang mau nih. Kayak gue bakal teriak-teriak nangis sih, histeris. Terus setelah itu lu bakal gimana? Setelah dirasukin, lu bakal trauma atau apa gitu? Trauma sih kalau misalkan kan waktu itu temen gue ditawarin nih sama susternya, ditanya mau ditutup atau enggak. Jadi mau enggak? Jadi ada pilihannya, katanya intinya beberapa orang yang dirasukin ini emang punya kemampuan buat ngerasain, buat sense lah. Kalau misalkan ada makhluk-makhluk supernatural, dia mau ditutup atau enggak gitu-gitu. Gue sih milihnya yang ditutup ya, kayak nggak perlu tahu gitu. Temen lu ditutup atau dibuka? Ditutup juga. Iya. Oh, jadi tiap orang tuh sebenarnya ada itunya, tutup atau bukanya ya? Tapi ya nggak semua orang. Maksudnya kalau saya kayak gue, kayaknya chance buat kerasukannya sebenarnya hampir nggak ada karena emang nggak bisa ngerasain sama sekali. Iya, emang ketutup kalau misalnya. Iya kan. Kalau misalkan yang si Mbak Ulfa udah pernah kerasukan, berarti mungkin dia punya nih. Kalau misalkan mau ditutup harusnya bisa gitu mungkin. Jadi biar nggak ngerasain, tapi dia punya pilihan nih, mau atau enggak. Gue sih mau ditutup. Iyalah, daripada ngeliat terus. Iya, tapi ada orang yang nggak mau kayak indigo gitu. Gue nggak tahu sih bisa atau enggak, sama atau enggak, itu kan masih kebuka, masih bisa ngelihat, bisa ngomong gitu kan. Mungkin dia suka berinteraksi kali ya, berinteraksi sama makhluk-makhluk halus kali. Mungkin mau ngebantu juga nggak pernah ngerasain atau juga nggak ngerti. Tapi ya beda gitu kan. Oke, thank you Andri sudah mau sharing di Jagor episode 3 kali ini. Pengalaman yang cukup menarik tadi. Sleep paralysis-nya. Oh iya, yang ketemu di depan muka lu pasti serem banget sih. Gue bisa bayangin. Mau nangis. Lu nangis gak tapi abis itu? Enggak. Kayaknya lebih takut keringat dingin dibandingin mau nangis. Gak bisa nangis kayaknya. Iya, gak bisa, beda. Oke, jika kalian pengen ngobrol santai dengan kita, ada ide tentang horor atau kalian mau menceritakan tentang pengalaman horor kalian, boleh email di bawah sini ya. Oke, kita percaya kematian, tapi kami tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Terima kasih.